Di Jawa Timur tidak bisa mengangkat Anies, apalagi di Jawa Tengah. Makanya AHY ini kayak cadangan terakhir, kayak ban mobil cadangan. AHY adalah pilihan terakhir ketika semua jalan sudah buntu. Kasian memang, AHY yang ketua umum partai, tapi dianggap kayak bukan siapa-siapa. AHY jadi cadangan terakhir ketika sudah tidak ada pilihan lain. Secara tidak langsung AHY itu enggak berguna bagi Anies. AHY enggak bernilai, cuma diharapkan saat gawat darurat. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Anies sedang mesra-mesranya dengan Caimin. Demokrat merasa tersingkir dan memilih menyingkir ketimbang sakit hati setiap hari. Demokrat ibarat menjaga jodoh orang lain. Berharap AHY bersatu dengan Anies, tapi Anies malah meminang Caimin. Demokrat meskipun sekarang ini cuma partai papan tengah, tapi suaranya masih cukup dibutuhkan Anies. Makanya Anies bilang dia masih berharap Demokrat mau kembali lagi dan ikut bergabung. PKB menambah kekuatan koalisi perubahan. Dan Anies berharap kekuatan ikhtiar perubahan ini bisa terjaga dengan Demokrat masih bersama-sama. Anies akan menyambut baik jika Demokrat mau kembali bergabung. Tapi kalau misalnya Demokrat udah males, Anies enggak bisa berbuat banyak. Dia akan menghormati keputusan Demokrat kalau memang tidak mau kembali lagi. Demokrat akhirnya tegas dan komitmen. Demokrat sudah move on. Tidak ada lagi istilah CLBK, cinta lama bersemi kembali. Sudah cukup sekali Demokrat dikhianati. Demokrat enggak mau jadi partai yang dikhianati satu kali, masih terus jadi bucin. Cukup satu kali kena ghosting. Tidak ada lagi jalan alternatif untuk kembali ke koalisi Anies. Memangnya siapa sih ada orang yang begitu bodoh mau percaya ke orang yang pernah menjadi pengkhianat? Anies terkenal PHP. Warga DKI aja pernah kena PHP. Mulutnya penuh dengan retorika dan kalimat-kalimat indah. Tingkah laku sangat manis, tapi aslinya terbalik 180 derajat. Anies ini kadang logikanya bolak-balik dan muter-muter kayak turis tersesat. AHY diprank dengan cara yang sangat menyakitkan. AHY kayak dibawa terbang tinggi, tiap hari menghayal jadi cawapres, tapi kemudian dibanting ke bawah. Siapa yang enggak sakit hati? Semua kader Demokrat marah dan sakit hati. Lalu Anies masih berani berharap Demokrat mau melupakan semuanya dan kembali ke Anies. Partai mana yang mau terima tawaran dari orang yang pernah berkhianat? Ada cerita yang menarik dari loyalis Anies. Mantan komisaris Ancol, namanya Geis Khalifah. Dia terang-terangan bilang sebenarnya AHY itu bukan pilihan utama untuk posisi cawapres Anies. AHY itu cuma pilihan nomor 3. Dia bilang di lingkaran Anies, sebenarnya yang paling diprioritaskan untuk menjadi cawapres Anies adalah Gubernur Jawa Timur, Khofifah. Lalu Caimin sebagai alternatif kedua, baru AHY. Alasan kenapa AHY menjadi kandidat paling buncit adalah AHY dalam berbagai survei, irisan suaranya tidak bisa menambah elektabilitas Anies. Melihat progres selama perjalanan berbulan-bulan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, elektabilitas Anies enggak bergerak. Kalaupun naik, tapi tipis. Suara pendukung Anies dan AHY saling beririsan dan tidak menambah jumlah pemilih baru. Khofifah sempat dirumorkan diajak menjadi cawapres Anies. Bukan rumor sih, tapi memang benar begitu. Soalnya Anies pernah ketemuan dengan Khofifah dan ada pembicaraan soal cawapres. Tapi nampaknya Khofifah enggak ada respon sehingga Anies move on mencari kandidat lain. Kandidat kedua adalah Caimin. Sebenarnya nama Khofifah dan Caimin adalah bukti kalau Anies mau meraih suara di Jawa Timur. Kalau Jawa Barat adalah bagian dari Prabowo, Jawa Tengah bagian dari Ganjar, maka Anies merasa Jawa Timur harus menjadi bagian dia
supaya bisa bersaing di Pilpres. Yeni Wahid, Khofifah, Caimin, semua nama ini ada kaitannya dengan strategi meraup suara di Jawa Timur. AHY sudah pasti tidak masuk hitungan. Di Jawa Timur tidak bisa mengangkat Anies, apalagi di Jawa Tengah. Makanya AHY ini kayak cadangan terakhir, kayak ban mobil cadangan. AHY adalah pilihan terakhir ketika semua jalan sudah buntu. Kasian memang, AHY yang ketua umum partai, tapi dianggap kayak bukan siapa-siapa. AHY jadi cadangan terakhir ketika sudah tidak ada pilihan lain. Secara tidak langsung AHY itu enggak berguna bagi Anies. AHY enggak bernilai, cuma diharapkan saat gawat darurat. Ketika Caimin oke jadi cawapres Anies, maka AHY enggak diperlukan lagi. Demokrat mau cabut dari koalisi juga enggak masalah bagi Nasdem. PKS mau cabut juga enggak masalah. Nasdem dan PKB berdua sudah cukup. Bayangkan kalau saya ngejar satu cewek, ternyata cewek ini punya target beberapa cowok. Dan saya adalah pilihan terakhir ketika semua cowok enggak mau lagi sama cewek ini. Ketika dia jatuh ke pelukan cowok lain, dia berharap saya mau menunggu dia. Ini kan parah bener. Saya kayak ban serep yang entah kapan baru dipakai. Kadang bahkan enggak pernah dipakai sampai kiamat. Baru kali ini saya melihat seorang ketua umum partai yang lumayan, tapi di-prank sampai segitunya. Demokrat dulu pernah jadi partai paling besar dan paling sukses. Demokrat pernah berjaya. Sekarang jadi partai papan tengah tapi masih lumayan lah. Masa ketua umum bisa dikhianati oleh satu orang bernama Anies yang sama sekali tidak punya partai? Tapi Anies memang hebat. Pintar merangkai kata, sehingga banyak yang tertipu dan menyesal. Sekelas Demokrat aja bisa kena tipu. Tapi wajar sih, utang miliaran aja, utang pas Pilkada DKI bisa diolah sampai jadi lunas dan enggak perlu bayar. Hanya orang enggak tahu malu yang setelah menyakiti orang lain, tapi masih mau mengajak orang itu untuk bergabung. Anies enggak paham bagaimana perasaan AHY saat tahu dia kalah oleh Caimin. Demokrat capek-capek pasang baliho, harganya enggak murah, ternyata diturunkan lagi. Bayangkan gimana perasaan AHY ketika Anies begitu senang saat mendeklarasikan diri bersama Caimin. Bayangkan betapa keselnya AHY ketika Anies dan Caimin dada-dada ke warga di atas balkon Hotel Majapahit di Surabaya. Anies happy, AHY nangis di pojokan. Sesudah AHY move on, Anies malah nawarin Demokrat bergabung. Anies mungkin harus digembleng oleh Rizik, ikut pelatihan revolusi akhlak. Anies ini orangnya enggak peduli dan enggak pernah merasa bersalah. Semua kejadian dianggap receh, termasuk menyakiti dan mengkhianati pihak lain. Dia pikir berkhianat itu adalah hal sepele, makanya masih berharap Demokrat mau balik lagi. Sifat asli Anies sudah kelihatan jelas saat menjadi gubernur DKI. Apa sih yang enggak berani dijanjikan Anies? Asalkan menguntungkan dia, apapun berani dia lakukan, termasuk ngibul. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.